Jumpa lagi di channel kita My Trip My Holiday. Kali ini kita akan bercerita tentang sampah. Sampah memiliki potensi penyumbang emisi gas rumah kaca di atmosfer. Sampah yang tergeletak seperti saat ini dapat menghasilkan gas metana, sementara sampah yang dibakar dapat menghasilkan gas CO2. 1 ton sampah dapat menghasilkan 50 kg gas metana. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2017, Indonesia menghasilkan sampah 64 juta ton per tahunnya, di mana 60%-nya adalah sampah organik dan 14% adalah sampah plastik. Jika kita konversikan, 60% itu berarti 1,9 juta ton gas metana yang dihasilkan setiap tahunnya. Coba bayangkan betapa banyaknya kita menghasilkan metana setiap tahunnya. Gas metana ini mempunyai dampak merusak 20 kali lebih hebat dibandingkan gas CO2. Pengen tahu bagaimana kisah sampah selanjutnya? Saksikan terus video kita sampai selesai. Peningkatan jumlah penduduk akan mempengaruhi perilaku atau gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut akan berpengaruh pula pada volume dan jenis sampah yang dihasilkan. Semakin bertambahnya penduduk Indonesia, otomatis menimbulkan banyak juga sampah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas penduduk Indonesia. Saya Muhammad Wahyudi dari kelompok 3. Pada saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi pembuangan sampah di Kota Padang. Nah, kita lihat bahwa banyak sampah yang sangat berserakan. Apabila sampah tersebut dibiarkan, maka akan menyebabkan pemanasan global. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ketahui bahwa sampah adalah sesuatu barang yang tidak terpakai atau tidak digunakan lagi. Namun, apabila sampah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka ia dapat menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup termasuk bumi. Salah satu dampak yang harus kita ketahui adalah menipisnya lapisan ozon, atau lebih dikenal dengan pemanasan global. Apabila ini terjadi terus-menerus, maka kita juga termasuk bumi akan menyesuaikan hidup dengan lingkungan baru. Karena perubahan iklim yang tidak menentu sebagai salah satu dampak dari pemanasan global tersebut. Sampah plastik yang kita biarkan menumpuk maupun berserakan atau tidak kita kelola dengan baik, maka dia akan memberikan dampak yang sangat besar. Karena kita ketahui bahwa sampah plastik tidak akan lebur walaupun berjuta tahun lamanya. Indonesia adalah salah satu negara yang penduduknya berkembang dengan pesat. Tentunya, dengan hal tersebut, Indonesia juga termasuk penyumbang sampah terbesar di dunia. Karena semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula sampah yang dihasilkan. Berdasarkan data statistik, pada tahun 2017, Indonesia menyumbangkan 1,9 juta ton sampah ke dunia, dengan jumlah penduduk 262 juta jiwa. Dikutip dari Kompas Nasional, Juni 2020, Indonesia memiliki jumlah penduduk 268 juta jiwa, dengan peningkatan 0,77%. Berarti paling sedikitnya pada tahun 2020, Indonesia menyumbangkan sampah ke dunia sebesar 2 juta ton sampah. Oleh karena itu, karena penduduk Indonesia akan meningkat setiap tahunnya, mari kita kelola sampah dengan baik sebagai salah satu usaha untuk mengurangi pemanasan global. Penasaran dengan pembahasan sampah terhadap pemanasan global? Mari dengarkan cuplikan selanjutnya dari rekan saya. Lalu, apakah hubungan sampah dengan pemanasan global? Fakta ilmiah menunjukkan bahwa sampah adalah salah satu penyumbang GRK atau gas rumah kaca dalam bentuk metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2. Pembuangan sampah terbuka di tempat pembuangan akhir atau TPA sampah mengakibatkan sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik dan proses itu menghasilkan gas CH4 atau metana. Saya Revelni Vandra dari kelompok 3.
Hari ini saya sedang berada di Lubuk Buaya, di mana seperti yang teman-teman lihat, kita bisa menyaksikan bahwa di sepanjang jalan terdapat banyak sampah yang berserakan. Got enough of every melody, they all sound the same. Yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do, 'cause I'm feeling so good. Ooh. I do you do, 'cause I'm feeling so good. Ooh. Oh, my darkest memories, now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. 'Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I do you do, 'cause I'm feeling so good. Sampah-sampah yang berada di sini didominasi oleh sampah plastik dan sampah rumah tangga yang dibuang secara sembarangan. Saya bernama Harani Zona Agus Nasution dari kelompok 3 dalam mata kuliah Fisika Lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang sampah dan pemanasan global. Bank Dunia mencatat produksi sampah terpotong di Indonesia mencapai 10 juta ton per tahun. Nah, per tahunnya ini timbunan semakin membesar dan mirisnya pertumbuhan itu tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang baik sehingga banyak sampah yang tidak terurus. Kebanyakan aktivitas manusia berujung pada menghasilkan sampah. Mulai dari hal terkecil saja kita sering lihat, seperti membuka bungkus sampah permen. Ini menghasilkan sampah plastik, membeli jajanan di warung, berbelanja di pasar, dan mencetak tugas untuk sekolah sampah kertasnya. Selanjutnya, setiap rumah tangga membuang berbagai macam sampah. Ada sampah organik atau yang biasa kita kenal dengan sampah basah, dan ada juga yang lainnya yaitu sampah anorganik, kita kenal dengan sampah kering. Nah, sampah organik atau sampah basah ini berasal dari makhluk hidup seperti daun-daun, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Nah, sampah organik ini dapat diurai oleh mikroorganisme. Namun, dalam proses penguraiannya ini timbul bau busuk atau menghasilkan gas metana. Selanjutnya yaitu ada sampah anorganik atau sampah kering yang bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya saja sampah plastik, sampah botol, kaleng-kaleng, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita sering lihat sampah ini sering dibakar dan menghasilkan gas CO2 atau gas karbon dioksida. Seharusnya sampah ini bisa kita kelola dan menghasilkan nilai jual, seperti botol atau kaleng-kaleng. Kita lakukan pengelolaan ulang, daur ulang, seperti menghasilkan tempat penyimpanan yang unik dengan berbagai macam bentuknya. Nah, selanjutnya untuk mengurangi sampah ini, kita dapat membawa tas sendiri saat berbelanja untuk mengurangi penggunaan tas plastik. Selanjutnya yaitu jangan membakar sampah karena sampah ini menghasilkan
imunitasnya ketika kita tinggal di dalam rumah kaca tersebut. Nah, seperti itu perumpamaannya. Selanjutnya, untuk mengurangi sampah ini kita menghindari penggunaan produk dalam saset seperti saset sampo yang berukuran saset yang 500-an itu kita harus menguranginya. Sebaiknya kita menggunakan yang berbentuk botol sehingga kita dapat menggunakan lagi tempat botolnya itu untuk penyimpanan lainnya. Ini kondisi sampah di sekitaran kita yang berada di tepi jalan. Ternyata, kita dapat membantu untuk mengurangi efek pemanasan global oleh sampah dengan melakukan kegiatan reduce, reuse, and recycle. Reduce adalah melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Recycle adalah mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang lebih memberikan manfaat. Dan reuse adalah merupakan cara pemanfaatan sampah atau memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai atau penggunaan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Mari bersama-sama kita himbau kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi produksi sampah agar produksi sampah tidak terus meningkat. Kita juga bisa melakukan penanaman pohon pada hutan dan area yang gundul agar dapat membantu mengurangi pemanasan global. Karena bumi kita, kita yang jaga.